Shalom, saudara yang diberkati di dalam nama Yesus. Bersyukur kita sudah bangun dengan tubuh yang sehat diberkati. Mari siapkan hati kita saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami boleh dibangunkan dengan kekuatan baru dan kami percaya ketika kami memulai bersama dengan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Dalam kasih, di dalam anugerah, di dalam pengharapan yang daripada Tuhan, kami mau memulai aktivitas ini berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Yesus diurapi di Betania setelah dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal. Yohanes 12 ayat 1 hingga yang ke-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia membutuhkan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah firman Tuhan yang kita bacakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Kristus, setelah Lazarus dibangkitkan, Yesus pergi makan ke rumah mereka di Betania. Saudaraku yang diberkati, mengapa minyak narwastu ini dikatakan tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Nah, hal itu motivasi dari Yudas bukan dikatakannya karena memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Saudaraku, Tuhan berkata, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Dan sesungguhnya Yudas Iskariot dikatakan kalau di dalam Markus 14, Yudas Iskariot itu memang kemudian pergi kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Nah, saudaraku yang diberkati, ketika hati sudah dikuasai oleh motivasi, sebuah motivasi untuk hal-hal yang jahat, maka tinggal menunggu waktu. Di dalam kitab Kejadian 4 dikatakan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kau harus berkuasa atasnya. Jadi jangan dikuasai dosa ketika sudah ada celah yang terbuka. Saudaraku yang diberkati, hari ini kita akan belajar ada beberapa kebenaran firman Tuhan di sini bahwa sesungguhnya Yesus ketika Maria menyaki kaki Yesus, Maria sudah memberikan yang terbaik. Sekali lagi dia memberikan satu yang terbaik kepada Tuhan. Karena Maria adalah seorang yang suka duduk di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, Maria sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dan saudara, orang akan mengingat apa yang dilakukan oleh Maria, bahwa bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, duduk di kaki Tuhan, itu adalah kesukaan dari Yesus. Makanya Yesus sangat suka dengan Maria, suka dalam pengertian dia suka penyembahan seperti itu. Maka kita juga belajar dari sini, saudara. Tuhan menyukai suatu penyembahan. Penyembahan itu ditunjukkan dengan sikap hati kita yang mau dekat dengan Tuhan. Suka duduk di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Apalagi ini, saudara. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya. Ya, minyak narwastu ini adalah minyak yang nilainya cukup mahal, saudara. Meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya. Di sini ada penyembahan, di sini ada pengorbanan, di sini ada penghormatan. Ya,
Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tuhan tidak mencari minyak itu sebagai satu nilai yang bernilai untuk sebuah nilai harta, saudara. Tapi nilai di sini adalah bagaimana Maria menghormati, Maria berkorban dengan hartanya, dan Maria memberikan satu penyembahan merendahkan hati di hadapan Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ini kita belajar bahwa orang-orang yang memiliki satu penyembahan yang seperti Maria lakukan, itu berkenan di hati Tuhan, di hadapan Tuhan. Sikap yang menghormati, sikap yang mau berkorban, sikap yang menyembah yang Maria lakukan, Tuhan sangat suka. Saudara, mari di dalam sikap penyembahan kita, sikap-sikap seperti ini yang harus kita tunjukkan di hadapan Tuhan. Memberikan penyembahan yang terbaik, memberikan penghormatan kepada Tuhan, merendahkan diri. Kaki itu berbicara bagaimana seseorang seperti Maria itu merendahkan diri di kaki tuannya. Dan kemudian meminyaki dengan rambutnya. Ini betul-betul penghormatan. Jadi kepalanya disejajarkan dengan kaki Yesus. Kepalanya, rambutnya, mahkotanya dia tanggalkan, disejajarkan dengan kaki Yesus. Saudara, ini satu penyembahan yang sangat deep yang dilakukan oleh Maria. Saudara, tidak ada orang yang bisa memanipulasi rasa hormat. Tidak ada orang yang ketika dia menghormati seseorang bisa dengan sikap yang pura-pura. Kalau tidak disertai dengan satu ketulusan, maka penghormatan itu akan gagal. Saudara, sikap penyembahan yang kita ambil di sini itu betul-betul digambarkan dengan satu sikap tapi menggambarkan banyak hal. Dia memakai rambutnya, merendahkan dirinya, mahkotanya dia tanggalkan untuk meminyaki bagian yang paling kotor, paling bawah dari seseorang, yaitu kaki Yesus. Merendahkan diri, kemudian minyak narwastu yang mahal itu berbicara pengorbanan, minyak narwastu itu yang mahal berbicara tentang penghormatan, respect, ya. Dan saudara, penyembahan itu berbicara bagaimana mengambil bagian yang paling rendah untuk meninggikan pribadi yang dia hormati. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah penyembahan yang seperti Maria lakukan ini juga menjadi bagian kita. Saudara, yang berikutnya kita melihat tentang Yudas, bahwa seseorang yang sudah membuka celah terhadap dosa. Iblis sudah menipu di depan pintu. Dosa sudah menipu di depan pintu, kita Kejadian katakan. Dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya, dapat dikuasainya. Karena iblis berkuasa untuk mencuri. Berhati-hati terhadap setiap celah dengan hati dan pikiran kita. Ia adalah orang yang suka mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Sesuatu yang dilakukan lebih dari satu kali itu merupakan tabiat. Sesuatu yang dilakukan lebih dari satu kali itu merupakan kebiasaan, habit. Dan habit yang dilakukan ini adalah habit dosa. Mencuri uang kas di dalam pelayanan. Sehingga hatinya begitu dikuasai oleh iblis. Sehingga di dalam Markus 14, saudara, dikatakan dia mencari imam itu. Saudaraku yang diberkati, dia mencari imam-imam itu karena imam itu ingin membunuh Yesus. Dalam Markus 14 ayat 10. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, di sini kita belajar bahwa kalau seseorang sudah membuka celah kepada iblis, maka pada waktunya dosa itu akan dibuahi dengan sesuatu yang buruk. Yudas yang mencari para imam kepala, bukan imam kepala yang mencari dia. Dia mencari imam kepala untuk melakukan negosiasi. Karena ketika dia melihat Yesus membiarkan seorang perempuan membuang-buang minyak narwastu, dia sudah pikir, wah, ini tidak mendatangkan keuntungan bagi dia. Lalu kemudian kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 9 hingga ayat 11. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus,
melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi datang ke sana karena mereka ingin melihat bukti benar adanya Lazarus itu dibangkitkan. Mereka bukan saja itu, tapi mereka datang untuk melihat Yesus. Lalu mereka imam-imam kepala bersepakat untuk membunuh Lazarus karena Yesus yang sudah membangkitkan Lazarus membuat banyak orang Yahudi lainnya untuk percaya. Jadi semakin dikuasai oleh dosa. Itu juga orang-orang Yahudi ini juga dosa sudah mengintip di depan pintu. Ketika iri hati menguasai mereka, mungkin dengan pendapatan mereka, saudara, pendapatan mereka berkurang, makanya mereka menjadi semakin benci kepada Yesus. Maka bertemulah orang-orang yang sudah membuka celah ini, baik Yudas maupun imam-imam kepala. Motivasinya sama-sama, yaitu dikuasai oleh kejahatan. Yudas dikuasai oleh karena dia orang yang suka mencuri uang. Orang-orang Yahudi, yaitu khususnya imam-imam kepala yang bermufakat untuk membunuh Yesus, dikuasai juga keinginan untuk menguasai jiwa-jiwa, yaitu orang Yahudi, dan mereka juga melihat keuntungan di sini. Bagaimana mereka yang dulunya dipercayai, mereka sekarang tidak dipercayai. Kalau mereka dipercayai, ada keuntungan-keuntungan, dan nilainya sama saja kembali kepada uang. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, Tuhan mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Maria adalah seorang perempuan biasa, tetapi memberikan penyembahan yang terbaik. Sedangkan imam-imam kepala mereka ada di bait suci, melakukan ibadah-ibadah juga. Mereka melakukan persembahan-persembahan, korban-korban bakaran. Tapi mereka melakukannya dengan hati yang tidak benar dan Tuhan tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka. Bahkan murid-murid Yesus yang ada di circle-nya Yesus, yaitu Yudas, dia juga bukan seorang penyembah yang benar. Dia mengikuti Yesus, tapi hatinya dikuasai oleh kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sedang mencari penyembah yang benar, mencari penyembah yang menyukakan hati Tuhan. Yudas ada di circle Yesus, tapi dia membuka diri terhadap kejahatan. Imam-imam kepala, mereka adalah orang-orang yang melayani meja persembahan. Mereka adalah orang-orang yang melayani meja persembahan, memberikan korban persembahan, melayani umat Tuhan, tetapi mereka bukan penyembah-penyembah yang benar. Saudara, dari sini kita belajar menjadi penyembah yang benar tidak ditentukan di mana posisi kita. Apakah kita orang yang seolah-olah terlihat dekat dengan Yesus? Apakah kita menjadi seseorang yang seolah-olah terdekat dengan persembahan-persembahan khusus, persembahan-persembahan bakaran, ataukah kita menjadi orang yang biasa-biasa saja, tapi sikap kita sungguh-sungguh menunjukkan pribadi yang menyembah, yang merendahkan diri, yang menghormati Yesus, yang bahkan menaruh mahkotanya di kaki. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, mari kita menjadi penyembah yang benar, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya mengubahkan hati kami dan selidikilah akan hati kami Tuhan. Kalau hati kami menyimpan dosa, bahkan membuka celah, membuka pintu terhadap dosa, kami berdoa biarlah kami dikuasai oleh roh Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tidak cinta uang, menjadi orang-orang yang tidak cinta akan sanjungan manusia. Karena cinta akan uang, cinta akan sanjungan manusia membuat iblis bisa berkuasa di dalam diri manusia. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah kami dimurnikan, memiliki motivasi yang benar dan murni, dan memiliki penghormatan yang betul-betul penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Diberkatilah sepanjang hari ini Tuhan. Kami belajar dari Maria yang memberikan persembahan yang terbaik, yang merendahkan dirinya, yang memberikan korban persembahan yang nilainya mahal dan berharga di mata Tuhan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengambil bagian dalam kerendahan hati, memberikan yang terbaik dan menghormati sebaik-baik mungkin kepada Tuhan. Di doa kami Bapa, biarlah sepanjang hidup kami setia, sepanjang hidup kami Engkau dapati, kami tidak membuka celah. Segala celah yang tertutup, motivasi-motivasi hati yang tidak berkenan kami tolak. Kami berdoa, tutup setiap celah yang ada di dalam nama Yesus. Dan kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya kami diberkati, kami dipulihkan, kami lebih daripada pemenang. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara, berikan penyembahan yang terbaik
Belajar dari Maria bahwa penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, jika kita memiliki ketulusan, menghormati Tuhan, pengorbanan, dan memberikan kemuliaan yang setinggi-tingginya hanya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, jangan buka celah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Shalom and God bless.